Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hadis ini disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Daud dan mereka menghasankan hadis ini. Keduanya menyebutkan bahwasanya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man u'tiya ata'an wa wajada falyujzi bihi wa illam yajid falyusni wa man athna faqad syakara wa man taraka faqad kafara. Yang artinya Nabi menyebutkan barang siapa yang diberikan sebuah kebaikan lalu dia punya keluasan rizki, maka hendaklah dia membalasnya dengan keluasan rizki yang dia miliki. Tapi kalau dia tidak memiliki keluasan rizki untuk membalasnya, maka setidaknya kata Nabi dia memuji orang yang telah memberikan kebaikan kepadanya. Barang siapa yang memuji orang yang memberikan kebaikan, maka dia telah bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Tapi barang siapa yang menutupinya, tidak membalasnya, ataupun tidak memuji orang yang telah memberikan kebaikan kepadanya, maka dia telah ingkar kepada kenikmatan tersebut. Ikhwanu fillah rahimakumullah, hadis ini dengan tegas memberikan informasi kepada kita tentang anjuran kewajiban kita sebagai seorang muslim ketika kita diberikan kenikmatan oleh seorang manusia. Tidak boleh sama sekali dari diri kita muncul justru sikap-sikap yang tidak mengenakan. Karena kalau itu yang terjadi maka kita telah mengkufuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ketika kebaikan dari manusia saja harus kita balas, harus kita puji, maka apalagi dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sama dengan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh manusia. Maka sudah sempatnya kemudian di kesempatan yang berbahagia ini kita memuji Allah, kita mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala pada saat ini sampai detik ini masih memberikan kepada kita kenikmatan kesehatan, kenikmatan keamanan, malah kenikmatan keimanan. Dengan keimanan yang kita miliki, Allah gerakkan hati kita, Allah gerakkan langkah kaki kita untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita dan kebutuhan kita sebagai seorang muslim, yaitu talabul ilmi. Insya Allah di beberapa menit ke depan, kita akan mencoba ngobrol, dialog, berkenaan dengan masalah kiat-kiat istiqomah. Apa itu istiqomah dan kenapa kita membahas masalah ini? Ikhwanu fillah rahimakumullah, secara bahasa istiqomah bisa diartikan al-iltizam. Bisa diartikan al-iltizam atau al-iltisaq atau al-i'tinaq.
Apa itu al-iltizam? Iltizam, kalau kita melihat dalam sebuah hadis, ada kasus yang terjadi dari seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Mughaffal. Kata Abdullah bin Mughaffal, beliau menyebutkan usibtu jaraban min syahmin yauma Khaybar. Pernah suatu ketika di perang Khaybar, saya pernah dapat satu kantung yang isinya lemak semua. Kemudian kata beliau, faltazamtuhu, maka aku mengiltizam barang tersebut. Beliau mengatakan selanjutnya, la a'tal yauma ahadan min hadza syai'. Aku enggak akan ngasih orang lain dari barang ini sekecil apapun. Jadi seolah-olah kalimat ini jadi maksud iltizam adalah tidak melepaskannya, tidak memberikannya kepada orang lain. Jadi itu makna istiqomah secara bahasa. Tidak melepaskan atau tetap memegangnya dengan erat, menempelkannya ke leher kita gitu. Memeluknya dengan kuat. Itu namanya istiqomah secara bahasa. Istiqomah secara bahasa. Makanya kemudian dari definisi bahasa ini keluar pengertian kalau istiqomah adalah al-muwadhabah, al-mudawamah, yang artinya membiasakan sesuatu, tidak meninggalkannya dalam kondisi-kondisi yang memang masih bisa dilakukan. Kenapa? Karena tadi tidak mau lepas, Pak. Itu istiqomah. Jadi kalau orang istiqomah dalam sholat subuh, nggak pernah ketinggalan sholat subuh sepanjang hayatnya. Terus sholat subuh gitu. Namanya istiqomah, tidak melepaskan sholat subuh dari kebiasaannya, dari kehidupannya. Ini definisinya ikhwanullah. Istiqomah adalah ketika seorang manusia atau sikap seorang manusia tidak mau melepaskan sebuah perbuatan yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Makanya tidak ada orang istiqomah dalam kebaikan, Pak. Ada orang yang istiqomah dalam keburukan. Namun yang kita bahas adalah kiat-kiat istiqomah dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Karena tidak ada satupun perintah yang meminta kita untuk istiqomah dalam keburukan, ikhwan fillah. Ini definisi istiqomah. Terus apa pentingnya kita berbicara materi ini tentang kiat-kiat istiqomah? Maka satu di antaranya alasannya adalah karena istiqomah merupakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini alasannya. Karena dia merupakan perintah Allah. Jadi istiqomah merupakan salah satu sarana bagi kita untuk mewujudkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sama-sama tahu bahwasanya Allah pernah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku ciptakan jin dan manusia tidak lain kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka ketika ada informasi tentang sebuah ibadah, ini sebuah keutamaan. Memudahkan kita untuk mewujudkan ibadah itu, ikhwanullah. Ini alasan pertama. Dari mana kita mengetahui kalau istiqomah merupakan sebuah perintah? Dari Al-Quran tentunya. Akan kita banyak temukan ayat-ayat yang berbicara tentang hal ini. Seperti diantaranya di Quran surat Hud ayat 112. Quran surat Hud ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat tersebut dengan ungkapan istaqim kama umirtu. Istaqim kama umirtu. Yang artinya beristiqomahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana istiqomah yang aku perintahkan kepadamu. Atau di ayat yang Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya innama ilahukum ilahu wahid fastaqimu." Allah menyebutkan, "Qul," katakan olehmu Muhammad kepada sahabatmu, kepada umatmu, "Innama ana basyarum mithlukum," aku sama seperti kalian. Manusia seperti kalian. Kemudian katakan kepada mereka, "Innama ilahukum ilahu wahid." Yang membedakan aku dengan kalian adalah aku diberikan wahyu oleh Allah, dan wahyu itu diantaranya diantaranya adalah kalian harus mengetahui kalau Tuhan kalian adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Allah mengatakan fastaqimu, maka beristiqomahlah kalian. Maka beristiqomahlah kalian. Ayat ini nanti bisa dicek di dalam Al-Qur'an. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau tidak salah tepatnya di Quran surat Fussilat. Iya, di Quran surat Fussilat ayat yang ke-6. Ada perintah di ayat tersebut, fastaqimu, maka beristiqomahlah kalian. Ini alasan yang pertama. Kenapa kita mengkaji ini? Karena istiqomah bagian dari perintah atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua, kenapa kita membahas masalah ini atau istiqomah? Karena istiqomah ini merupakan sebuah amalan atau di antara amalan-amalan yang paling utama, yang paling luar biasa. Ini dilihat dari manfaat atau pahala yang Allah siapkan buat mereka. Di dalam Quran surat Al-Ahqaf atau di dalam Quran surat Fussilat ayat yang ke-30, Allah berfirman, hampir sama ayatnya dengan surat Al-Ahqaf ayat ke-13 dan 14. Allah mengatakan di Fussilat ayat 30, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Fussilat ayat ke-30. Allah mengatakan innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka beristiqomah dengan perkataan itu, memegang teguh perkataan Allah adalah Tuhan kami, la ilaha illallah, fala tatanazzalu alaihimul malaika, maka para malaikat akan turun kepada mereka. Ngapain? Allah takhafu wa la tahzanu, untuk memberikan informasi kepada mereka dengan mengatakan kalian gak usah takut dan kalian gak usah khawatir. Maksudnya kata sebagian para ulama, seorang manusia yang istiqomah ketika hidupnya dalam kebaikan-kebaikan kepada Allah, terutama dalam mempertahankan tauhidnya, maka malaikat akan datang ketika dia tengah mengalami sakaratul maut. Kematian, Mbak. Dan ketika itu malaikat datang memberikan kabar gembira dengan mengatakan kalian gak usah takut. Maksudnya jangan takut dengan masa depan kalian. Dan jangan khawatir, maksudnya jangan khawatir dengan orang yang kalian tinggalkan. Jangan khawatirkan istri kalian gimana nasibnya, jangan khawatirkan bagaimana anak kalian gimana nasibnya. Jangan dipikirkan kata para malaikat. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah karena Allah sudah menyiapkan surga buat kalian. Jadi seolah-olah dengan istiqomahnya seorang manusia, selain Allah siapkan surga bagi mereka, Allah pun akan memberikan bantuan, Allah pun akan menanggung setiap orang yang dia tinggalkan, Mbak. Yang dia tinggalkan. Ada sebuah kisah yang menarik, ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi Bapak bisa dicek ayatnya. Saya lupa suratnya, Pak. Bentar. Yang kalimatnya memerintahkan kita untuk memerintahkan sholat kepada anak-anak kita. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk. Ada yang pernah hafal ayat tersebut? Nahnu narzukuka. Quran surat Toha ayat 132. 132. Wa'mur ahlaka bis sholat, kata Allah. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah Anda ketika memerintahkan keluarga untuk sholat. La nas'aluka rizqa, kata Allah. Kami tidak meminta kepada Anda untuk cari rizki atau ngasih rizki kepada kami, enggak. Nahnu narzukuka, kami yang bakal ngasih rizki kepada Anda. Ada sebuah kisah yang menarik dalam ayat ini. Dulu ada seorang alim yang tentunya dia juga mencari nafkah, tapi suatu hari pas pulang ke rumah dia tidak membawa nafkah.
Tidak membawa apa-apa yang bisa dinikmati oleh keluarganya. Pulang ba'da isya. Ketika pulang, disambut sama istrinya, tapi di rumah tidak ada suara anak-anak. Tanya ke istrinya kemudian, mana anak-anak kita? Istrinya mengatakan mereka sudah tertidur. Dijawab, kok tumben sudah tertidur? Istrinya mengatakan, iya, mereka tadi dari habis maghrib menangis, kelaparan. Tapi karena aku nggak punya apa-apa, aku biarkan mereka menangis sampai mereka kecapean, akhirnya tertidur. Suaminya mengatakan, kalau gitu belum sholat mereka isya, belum, bangunkan. Suruh mereka sholat. Suruh mereka sholat. Istrinya mengatakan, bang, kasihan. Kalau kita bangunkan mereka, nanti kalau kemudian habis bangun, sholat, kemudian lapar, gimana? Nanti nangis lagi, kasihan. Suaminya bacain ayat ini, Pak. Ini Allah bilang ke kita, kata suaminya, wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah kalian di atasnya. Kami enggak minta kalian nyari rezeki. Kami yang bakal ngasih rezeki kepada kalian. Suaminya mengatakan, udah, suruh mereka salat. Pasti Allah ngasih rezeki kepada kita. Dibangunin semua anaknya, suruh salat semuanya. Habis sholat tiba-tiba rumah pintu mereka diketuk. Dan pas dibuka ada orang bawa 2 jingjingan. 2 kresek isinya roti ikhwanofillah. Dan tiba-tiba dia mengatakan tolong terima ini semua. Sedekah buat kalian. Sang suami nanya, kenapa tiba-tiba Anda bersedekah ke rumah kami? Apakah Anda kenal kami? Dia mengatakan tidak, saya nggak kenal dengan kalian. Tapi tadi tiba-tiba aku berazam, bertekad pengen sedekah. Dan aku mengatakan aku akan sedekah ke sebuah tempat di mana kakiku berhenti di sana. Dan ketika aku jalan, tiba-tiba berhenti di sini. Nggak tahu. Maka ini katanya gitu. Orang istiqomah ini jaminannya. Makanya Allah mengatakan di Quran surat tadi yang Al-Ahqaf. Yang hampir mirip. Cuman kalau yang tadi perkataan malaikat, tapi kalau yang di Al-Ahqaf, Allah menyebutkan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka istiqomah di atas pendirian mereka, maka mereka adalah orang-orang yang tidak akan punya rasa takut dan khawatir. Ini mah informasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka dijamin oleh Allah ketenangan hidupnya, kenyamanannya. Yang penting istiqomah. Karena ibadah merupakan bagian dari cara kita untuk mempermudah agar datang turun rizki, Pak. Bukan mempersulit. Kita pernah menyampaikan sebuah hadis dari Nabi SAW. Nabi pernah menyebutkan, man kanatid dunya hammuhu, barang siapa yang kehidupan dunia merupakan sebab capeknya, sebab letihnya, fokusnya terus-terusan mikirin masalah dunia, ja'alallahul faqra baina ainaihi. Allah bakal jadikan kefakiran di antara kedua kelopak matanya. Artinya kata para ulama, walaupun dia punya apapun yang ada di dunia ini, tetap dia gak akan merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Pengen nambah, pengen nambah, pengen nambah. Ini siksaan, Pak, bagi orang yang pikirannya hanya dunia terus menerus. Malah kemudian Nabi mengatakan, wa farraqallahu syamlahu. Habis itu Allah bakal biarkan dia dengan urusannya. Allah gak akan bantu. Malah Nabi mengatakan walam ya'ti dunya illa ma qaddara lahu. Walaupun dia berambisi untuk dapat dunia sebanyak-banyaknya, tetap yang hanya akan datang kepadanya sebatas yang sudah Allah takdirkan saja. Tapi Nabi menyebutkan wa man kanat al-akhirah hammuhu, tapi barang siapa orang yang sibuknya, capeknya adalah urusan akhirat, Nabi menyebutkan ja'alallahu al-ghina fi qalbihi. Allah bakal jadikan hatinya kekaya atau kekayaan di hatinya. Wa jama'a syamlahu, Allah bakal ngumpulin urusannya, Allah bakal bantu urusannya, perkara-perkaranya. Wa ya'ti ilahi dunya raghimah. Dan dunia akan datang menghampirinya dalam keadaan pasrah. Atau istilahnya kata orang tua kita dulu, nu deket jeung Allah mah gitu sok sanajan teu neangan dunia, dunia bakal neangan manehna gitu. Bakal datang menghampiri kepadanya. Ini pun terjadi, ikhwanul fillah rahimakumullah. Terjadi
bagaimana para sahabat Nabi, bagaimana para tabi'in, para ulama, walaupun ada sebagian orang yang mengalami kesulitan hidup, tapi enggak sebagian besarnya justru mendapatkan kemudahan dalam hidup dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Ini orang yang istiqomah. Ya, kenapa kita ngebahas masalah ini? Karena orang yang istiqomah akan dibikin nyaman oleh Allah, dibikin tenang oleh Allah, dijamin hidupnya oleh Allah, bukan cuma di akhirat, Pak, tapi juga di dunia. Juga di dunia. Termasuk ketika dia sudah mati, Allah akan bahagiakan keluarganya. Ini sebuah kemuliaan, sebuah keutamaan, ikhwan fillah. Kita mungkin pernah mendengar, ikhwan fillah, kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Khidir melakukan beberapa hal yang membuat Nabi Musa bertanya-tanya. Di antaranya Nabi Musa membunuh anak kecil dan Nabi Musa mendirikan sebuah bangunan yang mau roboh. Ketika Nabi Khidir memberikan penjelasan kenapa membangunkan rumah yang mau roboh, alasannya kata Nabi Khidir, ini rumah milik dua anak yatim. Dua anak yatim ini tinggal di kota. Dua orang tuanya sudah wafat. Di bawahnya ada harta penyimpanan orang tuanya untuk kedua anaknya. Dan dua orang tuanya adalah dua orang tua yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah. Kata para ulama, ikhwanu fillah, kenapa Nabi Khidir diperintahkan oleh Allah untuk membangunkan rumah ini kembali agar berdiri, agar yang di yatim ini balik pulang lalu menemukan hartanya? Alasannya bukan karena keyatimannya, bukan. Tapi karena ketakwaan orang tuanya, keimanan orang tuanya, maka Allah jamin kehidupan anggota keluarganya. Kemuliaan bagi orang yang istiqomah, ikhwan fillah rahimakumullah. Ini alasan yang kedua. Alasan berikutnya kenapa kita mengkaji masalah ini, karena istiqomah merupakan penyebab seseorang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Istiqomah merupakan penyebab seseorang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Apa husnul khatimah itu, Pak? Mati dalam keadaan yang baik. Ya. Husnul khatimah. Dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan, seseorang itu akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat persis seperti ketika dia mati. Persis seperti ketika dia mati. Ketika orang yang meninggal dalam keadaan syahid akan dibangkitkan dalam keadaan terluka tubuhnya, keluar darahnya. Begitu pula orang yang meninggal dalam keadaan umroh akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah kepada Allah. Ini hadisnya. Imam Al-Munawi memberikan penjelasan. Kata beliau, ikhwanu fillah rahimakumullah, menambahkan. Kata beliau, penjelasannya, tambahannya adalah bahwasanya hadis ini menjelaskan kepada kita, yamutu ala ma asya alaihi wa yub'atsu ala dzalika. Maksudnya, seseorang akan dibangunkan dalam keadaan matinya, begitu pula seorang akan dimatikan dalam keadaan hidupnya. Seseorang akan dibangunkan kelak hari kiamat seperti keadaan matinya, dan seorang akan dimatikan ketika hidupnya dalam keadaan kebiasaan hidupnya. Mungkin pernah mendengar Pak sebuah istilah, seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Seorang pezina akan meninggal dalam keadaan berzina. Seorang ahli ibadah pun akan meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah. Banyak kasus para ulama, seperti contohnya ada seorang muadzin yang udah 30 tahun jadi muadzin, 30 tahun. Suatu ketika kemudian beliau sakit di usia tuanya, sakit. Ketika datang waktu sholat, tiba-tiba dia kemudian adzan dan di kalimat asyhadu alla ilaha illallah meninggal dunia. Ada orang yang ahli sholat sampai 40 tahun nggak pernah masbuk, berjamaah terus-terusan. Seorang alim, ini pernah dinukil kisahnya dalam sebuah kitab, kalau tidak salah nama kitabnya lupa nama kitabnya, kalau nggak salah Tarikhul Islam. Nah, Tarikhul Islam. Ada seorang ulama yang bernama Mus'ab bin Abdullah. Beliau pernah menceritakan seorang tabi'in Amir bin Abdullah bin Zubair.
Beliau dalam keadaan sakit parah. Dikatakan bahwasanya sami'a Amiru al-muadzin wa huwa yujawwidu bi nafsihi. Amir bin Abdullah yang sedang sakit mendengar adzan. Mendengar adzan. Kemudian padahal dia dalam kondisi sedang sakit parah. Tiba-tiba dia mengatakan khudu biyadaya ilal masjid. Ayo bopong tanganku, bopong tubuhku, bawa aku ke masjid, kata beliau. Bawa aku ke masjid. Faqila, kemudian dikatakan kepada beliau, innaka alilun, engkau sedang sakit, engkau punya rukhsah, enggak usah ke masjid. Kata keluarganya, faqala, dia jawab, asma'u da'i Allah fala ajibu. Bagaimana mungkin saya mendengar panggilan Allah tapi aku tidak memenuhinya? Kemudian kata beliau, fa'akhadhu biyadihi fadakhala mal imam fi shalatil maghribi. Kemudian dibawalah sama keluarganya, Pak, diboyong. Ikut kemudian ke masjid, sholat dengan imam di sholat maghrib. Lalu kemudian ketika rokaat pertama, di sujud pertama, beliau meninggal dunia. Kata sebagian para ulama, beliau 30 tahun, Pak, tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Diwafatkan dalam keadaan apa yang sudah dibiasakan. Maka istiqomah adalah di antara cara kita untuk dapat husnul khotimah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini alasan yang ketiga. Dan alasan yang keempat, kenapa kita mengkaji masalah istiqomah? Karena ternyata istiqomah ini merupakan perkara yang bisa membuat amal seseorang terus mengalir walaupun dia tidak mengerjakannya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Di surat At-Tin, di At-Tin, Allah mengatakan walaqad khalaqnal insana fi ahsani at-taqwim. Kami sudah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Kemudian Allah mengatakan tsumma radadnahu asfala. Kemudian kami kembalikan dia ke level yang paling rendah. Derajat yang paling bawah. Para ulama ahli tafsir ketika menafsirkan apa yang dimaksud dengan as-safilin, derajat yang paling bawah, kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah. Apa maksudnya? Sebagian mengartikan akan dikembalikan ke neraka. Maksudnya dibalikin ke neraka gitu. Pendapat yang kedua mengatakan akan dikembalikan ke posisi ketika dia lahir. Bagaimana ketika lahir? Nggak bisa berbuat apa-apa. Maka makin bertambah tua, dia akan makin nggak bisa berbuat apa-apa. Yang disebut dengan pikun. Dan ini pendapat yang paling kuat. Karena kalau dikembalikan ke neraka, seolah-olah sebelumnya pernah masuk neraka. Gitu. Padahal manusia tidak demikian. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi maksud tsumma radadnahu asfala safilin adalah kami akan kembalikan dia ke keadaan sebelum dia kuat. Masih kanak-kanak gak bisa ngapa-ngapain. Makin tua makin gak bisa ngapa-ngapain. Tapi Allah mengatakan selanjutnya illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan ada pahala yang tidak pernah putus. Jadi seolah-olah walaupun dia pikun, Mbak, walaupun dia pikun, sehingga dia tidak bisa melaksanakan sholat karena pikunnya, nggak bisa berbuat baik karena pikunnya, tapi ketika sadar dia beriman kepada Allah, ketika sadar dia beribadah kepada Allah, dia istiqomah dengan ibadah dan imannya kepada Allah, maka bagi mereka pahala yang tidak akan terputus, terus ada pahalanya, ikhwan fillah. Atau dalam kasus yang lain, Pak, seorang perempuan ketika sedang haid kan nggak boleh sholat. Haram sholat bagi mereka, berdosa kalau kemudian maksa sholat. Tapi bagi perempuan yang sudah terbiasa istiqomah dengan sholat, walaupun tidak sholat karena haid, tetap dapat pahala sholat. Ini keutamaan istiqomah, Pak. Akan mengalir pahala walaupun tidak mengerjakannya. Tapi tentunya alasannya alasan syar'i. Bukan alasan gak dikerjain sengaja gitu, bukan. Karena sakit. Nabi pernah menyebutkan dalam sebuah riwayat, akan dicatat bagi orang yang sakit, ataupun yang tengah melakukan safar, pahala seperti dia sedang mukim. Pahala seperti dia sedang sehat. Walaupun prakteknya ketika sedang safar ataupun sedang sakit, tidak sesempurna ketika sedang sehat ataupun ketika sedang mukim. Contoh duhur barangkali, ikhwan fillah,
4 rakaat dapat pahala sempurna. Ketika safar kan jadi 2, diambil qashar. Atau ketika sakit yang harus sholat sambil berdiri, kan sholat sambil duduk aja dapat setengah pahala orang berdiri yang sambil duduk. Tapi bagi orang yang sakit ketika sebelumnya sudah istiqomah dengan berdirinya, sudah istiqomah dengan kebaikan-kebaikan tersebut, tetap ngalir pahala kebaikan itu. Ini alasan keempat kenapa kita mesti istiqomah. Alasan yang kelima, yang juga tidak kalah pentingnya, kenapa kita harus istiqomah? Karena ternyata istiqomah adalah kita memfitrahkan kembali fitrah kita. Memfitrahkan kembali fitrah kita, Pak. Atau kita tengah menumbuhkan fitrah kita. Maksudnya, kita punya fitrah semenjak Allah ciptakan kita, mencintai kebaikan, menyukai kebaikan, condong kepada kebaikan. Itu fitrah manusia. Bertauhid kepada Allah, berbuat baik. Allah menyebutkan dalam hadis kursi, khalaqtu ibadi kulluhum hunafa, kata Allah. Aku ciptakan semua hambaku dalam keadaan hanif, lurus. Bertauhid, beriman, dan condong kepada kebaikan. Itu asal kita begitu. Tapi kata Allah kemudian fajtalathum syayatin, tapi kemudian nanti bakal ada setan menggeronggongi manusia tersebut, mengajak kepada kemaksiatan sampai akhirnya mereka tergelincir, berbuat salah. Karena keseringan berbuat salah, akhirnya yang awalnya nggak suka dengan kesalahan menjadi suka, Pak. Menjadi hobi gitu. Saya baca di beberapa kajian ketika berbicara contoh masalah pornografi. Orang itu katanya kalau pertama kali melihat pornografi itu jijik, Pak. Jijik gitu. Tapi ketika kemudian melihat lagi, sifat jijik ini akan hilang. Menjadi sesuatu yang disukai. Kenapa? Karena fitrah awalnya nggak suka. Kan sekarang pun gitu, Pak ya. Kita lebih senang melihat orang bahagia daripada melihat orang susah. Kita lebih bahagia membahagiakan orang daripada menyusahkan orang. Tapi karakter ini akan hilang kalau kemudian tidak dikembangkan, Pak. Tidak dibiasakan, tidak diistiqomahkan. Maka ketika kita mengistiqomahkan perbuatan baik, mengistiqomahkan iman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, kita tengah memfitrahkan diri kita sendiri, Pak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita tengah memperbaharui fitrah kita gitu. Mentajrid lagi iman kita, fitrah kita, karena dalam keadaan itulah kita dilahirkan. Dalam keadaan itulah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rahimakumullah alasan kenapa harus istiqomah. Cukuplah 5 alasan. Ini juga udah banyak gitu. Dan semuanya baik. Semuanya baik, tidak ada ruginya. Yang pertama termasuk bagian dari ibadah. Yang kedua, termasuk di antara amalan yang paling indah, paling afdal. Yang ketiga, termasuk penyebab munculnya datangnya husnul khatimah. Yang keempat, apa yang keempat? Ya, pahala yang terus mengalir. Yang kelima, tadi, fitrahnya manusia itu. Fitrahnya manusia, senang cinta akan kebaikan. Berikutnya masuk ke kiat-kiat istiqomah. Apa yang harus kita lakukan kalau kemudian kita ingin senantiasa berada dalam istiqomah kebaikan kepada Allah? Maka poin yang paling penting adalah niat, Pak. Niat. Kalau tanpa niat tidak akan terwujud. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Apanya amal ini? Pahalanya tergantung niatnya. Terwujudnya pun tergantung niatnya. Ketika ada orang hijrah ke Madinah karena pengen menikah, kan terwujud, Pak. Karena niatnya pengen nikah, diwujudkan sama Allah. Kita pernah menyampaikan kisah seorang sahabat. Masuk Islam, kemudian hijrah ke Madinah bersama dengan Nabi. Ketika di Madinah ada perintah perang, ikut perang bersama Nabi. Perang menang, pulang, bawa ghanimah banyak. Habis di Madinah, Nabi bagi-bagi tuh ghanimah. Termasuk orang yang tadi masuk Islam ini.
Tapi pas mau dibagi sama Nabi, orangnya nggak ada. Lalu Nabi meminta seorang sahabat yang lain untuk menyerahkan bagian gonimahnya kepada sahabat tersebut di rumahnya. Tolong kasihkan ke si fulan. Diambillah kemudian, dibawa ke rumahnya, Pak. Ketemu sama si fulan. Diserahkan kemudian. Ah, ini buat antum. Sahabat mengatakan, mahada, ini apa? Sahabat ini mengatakan, hada kismun qasama lakan nabi. Ini bagian yang sudah dibagikan sama Nabi. Hasil perang kita kemarin. Pas dengar kalimat itu, Pak, kemudian diambil bingkisannya, dia jalan kemudian sampai ke rumah Nabi, dan di hadapan Nabi langsung meletakkan gonimahnya, mengatakan, ya Rasulullah mahada. Rasul ini apa? Rasul mengatakan, hada kismun qasamtuhu laka. Ini bagian Anda. Dia mengatakan, ya Rasulullah, laisa ala hadza ittaba'tuka. Rasul, saya ikut perang bukan untuk urusan ini. Bukan pengen ini, kata beliau. Terus kata Nabi, beliau mengatakan, saya ikut perang dengan Anda. Harapannya ketika perang tengah berlangsung, saya berperang dengan menggunakan senjata saya. Tiba-tiba ada busur panah dari musuh melesat, nempel ke sini nih. Kemudian saya jatuh, saya mati, saya masuk surga. Itu tujuan saya ikut perang. Nabi mengatakan, intas dukillaha yasduka. Kalau memang betul jujur niat Anda, itu tujuannya, Allah wujudkan keinginan Anda. Ditinggalin, Pak, tuh gonimah, pulang dia ke rumah. Ada perintah perang lagi, kemudian ikut perang beliau. Beres perang, selesai, Rasul istirahat. Tiba-tiba seorang sahabat datang bawa jenazah. Dan meletakkan jenazah di hadapan Nabi SAW. Ketika Nabi lihat, dari ujung kaki sampai ujung kepalanya, ada busur nempel di sini, Pak. Ada panah nempel di sini. Akhirnya Nabi berkata kepada sahabat yang bawa, huwa, apakah orang ini yang dulu datang kepadaku mengatakan begini dan begini? Sahabat mengatakan, iya. Ini orangnya, Rasul. Yang dulu datang kepada Anda menyampaikan tujuan perang itu bukan untuk gonimah, tapi untuk agar begini. Ini orangnya, Rasul. Nabi mengatakan, sodako fasodakohullah. Dia telah jujur, dia telah benar niatnya, maka Allah wujudkan keinginannya. Istiqomah juga gitu, Pak. Istiqomah juga gitu, karena istiqomah tadi bagian dari ibadah, maka perlu niat yang ikhlas. Perlu kemudian kejujuran dalam niat gitu. Apalagi istiqomah itu bagian dari cara kita untuk meninggikan kalimat Allah. Dan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian melakukan sebuah perbuatan dalam rangka menolong agama Allah, maka Allah pasti bakal tolong kalian. Pasti bakal mudahkan. Gak akan dipersulit sama Allah. Malah kemudian Allah mengatakan wa yutsabbit aqdamakum. Allah bakal kokohkan kalian di atas pendirian itu. Allah bakal istiqomahkan kalian. Syaratnya apa? Niat. Niat, ikhwan fillah rahimakumullah. Maka ini poin pertama. Untuk istiqomah dan juga untuk yang lain. An-niat sangat penting. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban, Nabi pernah bersabda, kata Nabi SAW, Bashir hadhil ummati bis sana'i wat tamkini fil biladi wan nasri war rif'ati fid din. Berikan kabar gembira kepada umat ini kalau mereka akan diberikan pertolongan oleh Allah, kemenangan oleh Allah, menguasai dunia oleh Allah, diberikan kekuasaan itu. Malah akan diangkat kehormatannya, kemuliaannya. Kemudian Nabi mengatakan, wa man amila minhum bi amalil akhirati lid dunya fala yasalahu fil akhirati nasib. Tapi ketahuilah, barang siapa ada orang yang beramal amal ibadah tapi tujuannya dunia, maka mereka nggak akan dapat bagian di akhirat. Dia akan dapat bagian di akhirat. Hadis ini juga menguatkan kalau ikhlas memiliki peran yang sangat penting. Terwujudnya pertolongan Allah, kemenangan dari Allah. Maka ini poinnya. Ya. Yang pertama, memiliki niat agar bisa istiqomah.
Isya jam, maghrib jam, udah masuk? Udah ya? Baik, kita cancel dulu, cancel dulu. Scrolling dulu, ikhwan fillah rahimakumullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ikhwan fillah rahimakumullah. Di bagian kedua ini, pembicaraan kita masih berkenaan dengan kiat-kiat agar bisa istiqomah. Dan di pertemuan terakhir tadi, kita sudah menyampaikan satu dari sekian kiat yang harus dilakukan oleh seorang muslim untuk bisa meraih istiqomah. Yang kita menyampaikan poin yang pertama adalah berkenaan dengan masalah niat. Dengan tekad. Dan ini harus jujur, benar-benar jujur. Yang kedua kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, yang bisa kita lakukan untuk agar kemudian bisa meraih keistiqomahan, yaitu memahami dua kalimat syahadat. Memahami dua kalimat syahadat. Sekali lagi, memahami dua kalimat syahadat. Kenapa demikian? Karena terjadinya pelanggaran, terjadinya orang tidak istiqomah, kemudian jatuh ke dalam perbuatan dosa, di antara penyebabnya adalah kurang paham. Kalaulah kemudian dia paham sepenuhnya tentang makna la ilaha illallah, kalau tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka tidak mungkin jatuh dalam kesalahan, tidak mungkin melenceng. Ketika dia paham hidupnya untuk beribadah kepada Allah, maka nggak mungkin kemudian melenceng. Hari ini banyak orang yang tahu sebatas artinya saja, tapi maknanya kurang bisa dipahami. Orang sering mengartikan kalimat la ilaha illallah dengan perkataan tidak Tuhan selain Allah. Padahal itu arti bukan makna. Karena kalau makna lebih dalam daripada itu. Malah kata para ulama, arti pun kalau la ilaha illallah diartikan dengan kalimat tadi itu kurang tepat. Karena kalimat tidak ada Tuhan selain Allah seolah-olah memberikan peluang untuk menjadikan setiap yang diibadahi adalah Allah. Jadi pahami, Pak. Kalimat la ilaha illallah kata para ulama, kalau diartikan tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka bisa dimaknai bahwasanya setiap yang dianggap Tuhan adalah Allah. Padahal Allah itu Al-Ahad. Esa apa? Tunggal. Jadi ini keliru, ini salah. Makanya kata para ulama, mana yang tepat adalah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Ada sebagian orang yang paham tentang makna ini, namun sebagian mereka tidak paham tentang syaratnya. Syarat la ilaha illallah contohnya. Padahal la ilallah butuh syarat. Kan syahadat itu Pak, kunci masuk Islam. Kunci masuk Islam. Kunci itu adalah sebuah benda yang ada gigi-giginya. Dan baru berfungsi kalau memang punya gigi. Begitu pula kata para ulama, syahadat pun ketika jadi kuncinya masuk Islam, dia punya gigi, punya syarat. Yang kalau itu ada, maka la ilaha illallah akan terwujud dengan maksimal. Tapi kalau tidak ada, tidak akan terwujud dengan maksimal. Dan ulama menyebutkan syarat la ilaha illallah ada 7. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-yaqinu,
yang ketiga al-ikhlasu, yang keempat al-qabulu, yang kelima al-inqiyadu, yang keenam yang keenam yang keenam lupa yang keenam, yang ketujuh al-mahabbatu, al-ilmu, al-yaqinu, al-ikhlasu, al-qabulu, al-inqiyadu. Ya Allah ya Karim. Lupa Pak, satu lagi Pak. Kayak begini kata para ulama, kalau diambil satu contoh kasus Pak. Ketika ada seseorang itu mengalami sakit, kemudian ketemu sama temannya. Kata temannya, coba antum datang ke dokter fulan tuh. Kemarin ada tetangga yang ngalamin penyakit kayak antum, ternyata sembuh. Itu ilmu namanya Pak. Ada informasi yang datang kepadanya, tapi belum berubah jadi keyakinan. Belum berubah jadi keyakinan. Ketika dia ketemu dengan orang lain dan menyampaikan informasi yang sama tentang dokter yang diceritakan, maka lama-kelamaan ilmu bertambah dan berkuat. Disebut dengan al-yakin namanya. Yakin. Akhirnya karena yakin, dia datang kepada si dokter dengan keadaan ikhlas. Ketika nyampe ke dokter, dia ceritakan semua keluhannya, kata dokter, oh Pak ini penyakitnya anu. Kita yang diperiksa menerima pernyataan dokter, disebutnya al-qabul. Disebutnya al-qabul, menerima perkataan dia. Mau kita nggak ngerti atau ngerti, diterima aja gitu. Kan nggak pernah nanya kan? Kita terima saja. Ketika dikasih resep, nih Pak resep, Bapak makan, Bapak beli dan segala macam, dibawa, dibeli kan Pak. Dan dimakan resepnya, dilakukan resepnya gitu. Namanya al-inqiyad. Sampai ketika nanti muncul kesembuhan, muncul mahabbah, kecintaan. Apa bukti kecintaannya? Dia akan cerita ke orang, tuh dokter fulan, tuh dokter fulan, tuh dokter fulan. La ilaha illallah juga begitu harusnya, Pak. Selain mengetahui nggak ada yang berhak diibadai kecuali Allah, tapi itu pun mesti yakin. Akhirnya nggak ada ibadah kecuali hanya untuk Allah. Nggak datang ke dukun, nggak ada tatoyur. Karena kalau itu terjadi berarti dia telah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Gak yakin berarti. Ketika Allah memerintahkan dalam Al-Quran, contoh, ada perintah, fankihu ma tabalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba. Nikahlah dari kalangan perempuan yang baik-baik. Dia nggak nikah-nikah. Padahal nggak ada udzur dalam dirinya. Berarti dia belum qabul, Pak. Belum inqiyad, belum patuh sama perintah Allah. Atau ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran berkenaan dengan wa anfiqu min thayyibati ma razaqnakum. Keluarkan, infakkan, zakatkan apa yang kami rizkikan kepada kalian dari hal yang baik-baik, perintah untuk zakat, dia tahan hartanya, berarti dia belum qabul, belum inqiyad, belum patuh sama Allah. Dan ini sesuatu hal yang salah. Ini poin yang kedua, ikhwan fillah. Harus paham betul makna la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah tauladan dalam ibadah tersebut kepada Allah. Itu di antara maknanya, Pak. Jadi bukan sebatas pengakuan Allah Tuhan saya, Muhammad Rasul saya, bukan sebatas itu, tetapi juga memahami Allah yang berhak diibadahi dan tata cara ibadahnya. Nah ini nih contohnya, panutannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hari ini banyak orang memodifikasi ibadah. Padahal Allah nggak minta itu, Pak. Allah nggak minta itu. Allah nggak minta kita capek-capek memodifikasi ibadah gitu. Enggak sama sekali. Allah minta kita untuk melakukan ibadah, malah Allah mengatakan sesuai dengan kemampuan kalian. Di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke-27, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman kepada Allah dengan perkataan kuat mereka. Apa perkataan kuat kata para ulama? Dengan perkataan la ilaha illallah yang mereka ucapkan. Gara-gara kalimat itu Allah akan teguhkan kaki mereka. Tapi tentunya sekali lagi ikhwanullah, ketika orang ini paham tentang maknanya. Paham tentang maknanya. Karena kalau nggak paham juga percuma. Ikhwanullah rahimakumullah. Ini poin yang kedua. Jadi yang kedua adalah kalau kita singkat ilmu, Pak, gitu. Kiatnya adalah ilmu, miliki ilmu. Yang ketiga kemudian kiatnya untuk bisa istiqomah adalah tadarruj. Tadarruj itu pelan-pelan, bertahap. Bertahap, Pak. Kalau naik lantai itu lantai 1 dulu, kedua, ketiga, jangan langsung loncat ke 3, loncat ke 5, jangan. Karena kalau itu dilakukan yang muncul adalah nanti capek. Kalau dalam istilah olahraga adalah pemanasan dulu gitu. Pemanasan dulu. Ada sebagian orang yang ketika mendengar tentang keutamaan tahajud langsung kemudian brok tahajud. Enggak salah, betul, bagus. Tapi kalau kemudian dengan sekali tahajud merasa cukup, akhirnya besoknya enggak tahajud lagi, salah. Nabi pernah menyebutkan, la takun mithlu fulan, jangan kau seperti si fulan tuh. Kenapa? Qama minal laili, dia pernah sholat malam di satu malam, tapi meninggalkannya setelah itu, enggak sholat lagi. Ada orang infak langsung blok 5 juta, habis itu enggak infak lagi karena merasa cukup, udah 5 juta udah gede gitu. Enggak gitu, ikhwanullah. Bertahap. Jadi mungkin bahasa sederhananya, bertahap itu kalau sholat malam mungkin witir dulu Pak, dirutinkan. 1 rakaat, sudah merasa cukup, bukan merasa cukup, merasa nggak bisa ditinggalin 1 rakaat itu, tambah kemudian 3 rakaat gitu. Tiap malam, baik sebelum tidur ataupun setelah tidur kalau memungkinkan. Terus dirutinkan karena lama-kelamaan akan nuntut Pak, jiwa itu akan minta tambahan gitu Pak. Akan mengatakan ini nggak cukup loh, ayo tambahin lagi, itu jiwa bakal begitu. Mungkin Bapak pernah kalau udah membiasakan baca Quran, sehari selembar, atau kadang tiba-tiba saya pengen baca 2 lembar, jiwa begitu bawaannya. Memang fitrahnya itu condong kepada kebaikan semua. Maka jangan sampai kemudian dipaksa untuk sesuatu yang harusnya bertahap dulu, ikhwanillah. Bertahap aja dulu. Kalau belum bisa yang sunnah, minimal istiqomahkan yang wajib. Ya, seorang sahabat juga dulu ada yang begitu, Pak. Ada seorang sahabat datang ke Nabi mengatakan, "Ayu sholatin furudat alayya Rasul." Salat apa yang Allah wajibkan untukku? Nabi mengatakan, "As-shalawatul khams," salat yang 5 waktu. Ada salat lain enggak? Enggak ada. Yang itu aja tuh. Kecuali kalau engkau mau nambah dengan yang sunnah. Kalau saum apa? Saum Ramadan. Ada yang lain enggak? Enggak ada. Kecuali mau saum sunnah. Apa kata dia? Kalau gitu aku akan mencukupi diriku dengan yang wajib saja. Nabi mengatakan, dia akan masuk surga kalau dia jujur. Rasul nggak maksa sahabat ini Pak untuk kemudian melaksanakan yang sunnah. Istiqomah dengan yang wajib aja hebat jaminannya. Tapi insya Allah nggak sahabat ini juga nanti kelamaan akan tertuntut Pak untuk melakukan hal yang lebih baik. Tapi bertahap gitu. Sedekah tiap hari 1000, udah gitu aja rajin Pak. Sambil jalan keluar lihat pengemis kasih atau lihat orang butuh kasih, udah gitu. Latih dulu untuk rela ngeluarin 1000, udah naik ke 2000, naik ke 5000, naik nanti ketika Allah minta 5 juta nggak ragu kita. Nggak bimbang. Kan katanya kayak kasus kemarin pas kurban. Kita HP jatuh, rusak langsung nyari cara gimana cara gantinya HP ini. Kalau perlu minjem. Tapi ketika Allah minta berkurban, walaupun punya, entar dulu lah, baru tahun kemarin udah berkurban. Kan nggak gitu konteks ibadah harusnya. Malah harus lebih hebat daripada handphone pecah gitu. Kenapa itu nggak muncul? Karena kita nggak melatih diri kita. Maka perlu kemudian dilatih dengan tadarruj. Bertahap. Baca Quran jangan langsung 3 juz per hari.
Kalau belum pernah baca Quran sebelumnya, udah konsistenkan saja. Sebelum tidur 5 ayat, sebelum tidur 5 ayat, sebelum tidur itu saja gitu konsisten, Pak. Dalam kondisi apa pokoknya sebelum tidur 5 ayat. Insya Allah lama-kelamaan jiwa bakal nuntut yang lebih besar daripada 5 ayat. Ada seorang nenek, Pak. Subhanallah. Saya baca riwayat ini luar biasa. Nenek ini tinggal bersama dengan anak dan menantunya. Berikut dengan cucunya yang masih kecil, usia 5 tahunan. Lalu kemudian karena kerja anak dan mantunya ini, ditinggallah cucunya sama beliau. Setiap sore cucunya ini pengen ikut pengajian sama teman-temannya. Karena nggak ada yang nganterin, nenek lah nganterin. Iya, dianterin. Ditungguin. Kayak anak TK lah gitu, Pak. Ditungguin. Tapi lama-kelamaan dia kesel, Pak. Datang ke guru, anaknya mengatakan, Bu, boleh nggak saya juga ikut belajar baca Quran? Ih, boleh banget, Bu, silakan. Sambil nungguin anaknya ngaji, dia ikut belajar Quran. Pas lancar, tertantang, pengen ngapalin Quran, diperbolehkan sama gurunya. Mangga, Ibu, silakan. Subhanallah. Dikatakan di usia menjelang 70 tahun, hafal 30 juz, Pak. Istiqomah ini awalnya. Istiqomah, ikhwanafillah. Quran itu nggak banyak, Pak, cuma 30 juz. Cuman 30 juz kan? Satu juznya itu ada berapa? 10 lembar. 10 lembar. Satu lembar 2 halaman. Satu halaman 15 baris. Jadi 30 baris per lembar, 300 baris per juz. Kurang lebih begitu, Pak. Kalau istiqomah saja satu hari satu baris kita ngapalin, Pak. Atau nggak ngapalin lah, baca aja sebaris, Pak, gitu. Sejuz setahun, Pak. 30 tahun minimal seumur hidup pernah sekali gitu. Minimal. Kita berbicara minimal. Ya kan begitu, sederhana, kita berbicara sederhana. Nggak usah banyak-banyak. Satu baris saja. Bismillahirrahmanirrahim, kan sebaris tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Udah selesai satu baris. Besoknya lihat baris kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau nggak usah sebaris, per ayat lah gitu. Per ayat gitu. Sehari ngapalin seayat aja, Pak. An-Naba itu ada 40 ayat, berarti Bapak akan hafal 40 hari itu. Surat An-Naba. 40 hari, Pak. Bisa ngalahin anak-anak di SD itu. Kita bisa balapan sama anak kita yang di SD IT atau manalah gitu. Nggak banyak-banyak, seayat aja. Nggak usah neko-neko, saya pengen 5 ayat. Jangan dulu, seayat aja dulu. Istiqomahkan. Karena biasanya kalau awalnya 5 ayat, padahal niatnya 1 ayat, lalu dimulai 5 ayat, besoknya nggak ngapalin. Kenapa? Kemarin sudah diganti itu. Jadi 5 dibikin 5 hari, padahal nggak gitu konsepnya. Akhirnya pas hari ke-6 udah malas tuh gitu. Tadarruj, bertahap. Dan memang harus dipaksa. Karena sebuah pepatah mengatakan ala bisa karena biasa dan ala biasa karena dipaksa. Kali-kali duduklah sama keluarga, kumpulkan semua. Yuk, sekarang Bapak akan ceritakan kisah Bilal bin Rabah. Dengerin ya. 5 menit aja, Pak. 5 menit aja gitu. Nggak usah lama-lama. 5 menit aja dulu. Kali-kali alihkan anak-anak dari main handphone, dari nonton TV dengan cara begitu. Ayo sini, Bapak mau cerita nih. Bentar aja, nggak usah lama. Tapi insya Allah nanti bakal nuntut lagi anak-anak. Pak, cerita lagi dong. Pak, cerita. Kan enak tuh, Pak. Akan makin terjalin tuh ikatan batin antara ayah dengan anak yang selama ini hilang. Karena Bapak pulang pagi sebelum anak-anak bangun tidur dan Bapak datang ketika anak-anak sudah tidur. Harus dibangun, harus dibiasakan. Ini pun nasihat Nabi kepada seorang sahabat. Yang ketika sahabat ini mengeluhkan tentang kesulitannya dalam beribadah kepada Allah. Nabi mengatakan saatan bertahap, kata Nabi. Bertahap, kata Nabi. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ini poin yang ketiga.
Dalam hadis yang lain Nabi juga mengatakan inna min ahabbil a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Di antara amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit, Pak. Walaupun sedikit, kecil gitu. Allah lebih cinta amalan seperti ini daripada amalan yang besar, tapi habis itu hilang, nggak dikerjain lagi. Saya tidak mengatakan nggak boleh yang besar, enggak Pak, enggak. Silahkan Bapak mau besar juga, infak langsung 2 miliar, mah enggak gitu. Tapi bagi orang-orang yang tidak mampu begitu, dan tidak bisa konsisten dengan begitu, ayo yang kecil dulu kita biasakan. Yang kecil dulu yang kita biasakan. Ikhwanul fillah rahimakumullah. Berikutnya kemudian poin keempat, ikhwanul fillah rahimakumullah, yang bisa membuat kita istiqamah dalam kebaikan adalah at-tadabbur Al-Quran, melakukan tadabbur Al-Quran, mengkaji Al-Quran, atau memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, baik dari mulai membaca, sampai menghafal, mengkaji, dan mengamalkan. Kenapa? Karena ketika orang melakukan itu, dia akan terhindar dari waktu luang. Waktu luang merupakan waktu yang paling berefek malah seseorang untuk jatuh dalam kemaksiatan. Karena Nabi mengatakan begitu. Nikmatani magbubuna katsiran minan nas. Ada dua kenikmatan yang banyak membuat manusia terlupakan akan tugasnya sebagai seorang hamba. Dua nikmat yang membuat manusia banyak lalai kepada Allah. Apa? Nikmatul asihah, kesehatan, wal farag, dan waktu luang. Betul kan begitu? Kalau kita lagi luang gitu, lagi nggak ada kegiatan, ya bawaannya kan apa paling Pak? Megang handphone, WA terus nggak ada WA, bukannya FB, YouTube. Ujung-ujungnya ya gitu. Ini bahaya ikhwan fillah. Ini bahaya. Ya. Sebenarnya tidak ada masalah kalau yang dilihat adalah hal-hal yang positif, kajian, ilmu, nggak ada masalah silahkan. Tapi kadang-kadang lagi begitu ada iklan tiba-tiba muncul, bikin kita penasaran, dibuka ujung-ujungnya kajian kemana gitu. Kita fokus di dunia lain. Kita takut itu ikhwan fillah. Tadabbur Al-Quran. Melakukan pengkajian terhadap Al-Quran. Dalam sebuah ayat, Allah berfirman di Quran surat An-Nahl ayat 102. Firman Allah, Kul nazzalahu ruhul amin. Katakan wahai Muhammad, Quran ini diturunkan melalui ruhul amin, perantara malaikat Jibril. Perantara malaikat Jibril. Bil haqqi, yang dibawa kebenaran. Untuk apa diturunkan? Allah menyebutkan liyusabbital ladzina amanu. Tujuan Quran diturunkan diantaranya agar mengokohkan, mengistiqomahkan orang-orang yang beriman, kata Allah. Di Quran punya peran Pak untuk mentasbit, mengistiqomahkan di keimanan kita. Maka kalau kemudian jarang interaksinya, wah udah. Makanya ada sebagian para ulama pernah menyebutkan, heran kalau ada seorang muslim mengakui iman kepada Allah, mengatakan cinta kepada Allah, tapi nggak pernah baca surat cinta dari Allah. Heran katanya gitu. Kenapa? Karena biasanya seseorang yang mencintai seseorang, inginnya dekat dengan orang itu, pengennya tahu kabar dari orang itu. Ini mah ngomong cinta sama Allah, tapi nggak pernah baca surat cinta dari Allah. Kan aneh, kata apa surat cintanya? Al-Quran. Seorang ulama pernah mengatakan kalau Anda ingin mendengar perkataan-perkataan Allah, baca Quran. Tapi kalau Anda pengen banyak curhat kepada Allah, lakukan sholat. Karena di sholat kita bermunajat kepada Allah. Tapi baca Quran, tugas kita mendengarkan, menyimak, memperhatikan, mentadaburi. Ini yang keempat, tadabbur Al-Quran.
Yang kelima kemudian, ikhwanu fillah rahimakumullah, yang kelima adalah membaca sirah, Pak. Sering mengkaji, membaca tentang sirahnya para nabi, orang-orang solih, mereka-mereka yang dulu dalam kehidupannya mendapatkan banyak cobaan, ujian, tapi tetap kuat dalam keimanan kepada Allah. Untuk apa? Untuk mencas iman kita. Untuk makin menguatkan, menyadarkan kalau apa yang kita rasakan tidak lebih berat daripada yang mereka rasakan. Ketika mereka mampu, kita pun mampu insya Allah. Apalagi Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin ada beban yang Allah berikan kepada seorang hamba di luar kemampuannya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dulu ketika ada beberapa sahabat datang ke Nabi, ketika Nabi masih di Mekah, belum ada perintah hijrah, datang mengeluh ke Nabi mengatakan, ya Rasulullah, ala tad'ullah. Rasul, apakah engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kami nih? Maksudnya kami capek gitu. Diintimidasi, diganggu, dicemooh dan segala macam. Kami capek. Enggak berdoa sama Allah minta agar kita menang, kita selamat, kita bahagia gitu loh. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, innakum qaumun tasta'jilun. Kalian adalah umat yang terlalu tergesa-gesa. Nabi kemudian mengatakan, dulu ada orang yang beriman juga kepada Allah yang lebih berat godaan dibandingkan kalian. Nabi menyampaikan ada orang untuk mempertahankan akidahnya dibelah, Pak. Kaki gergaji dipotong dibagi dua tubuhnya. Dibakar. Nabi sebutkan itu kepada mereka. Akhirnya tumbuh lagi semangat, Pak. Yang awalnya mulai kemudian lemah, naik lagi semangatnya. Maka penting juga kita baca sirah bagaimana para nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, malah kemudian orang-orang soleh, para sahabat Nabi Abu Bakar, Bilal bin Rabah, dan lain sebagainya. Termasuk para tabi'in. Ini kisah yang luar biasa, Pak, kalau kita banyak membaca. Ya, luar biasa. Terutama bagi mereka, orang-orang yang bergelut di dunia dakwah. Ini sangat penting. Sangat penting. Atau bagi yang ingin mengajarkan kebaikan ke orang lain. Ini lebih penting lagi. Karena betul-betul butuh kesabaran, butuh keistiqomahan. Malah seorang ulama pernah mengatakan, harusnya setiap rumah itu memiliki satu kitab sirah khusus yang mereka baca di satu waktu secara bergantian atau bersama-sama. Harusnya begitu. Untuk apa? Pertama, melatih, mengenalkan keluarga untuk mencintai ilmu, mengenalkan sosok orang-orang soleh yang kuat dalam pendirian mereka. Kemudian selanjutnya juga ikhwanu fillah, tujuannya adalah agar terbangun komunikasi di antara keluarga ini. Dengan sering berkumpul, bacain ilmu gitu. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Tapi di kita kadang nggak begitu, ya. Malah nggak tahu, walaupun ada kitab sirah di rumah-rumah kita jarang dibaca. Allahul musta'an. Berikutnya kemudian ikhwanu fillah. Oh iya, afwan. Dalil yang menunjukkan tentang sirah ini akan menguatkan, mengistiqomahkan seseorang bisa dicek di surat Hud ayat yang ke-11. Surat Hud ayat yang ke-11. Allah menyebutkan wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Allah mengatakan dan semua kisah-kisah para nabi, para rasul yang sudah kami sampaikan kepada Muhammad, tujuannya adalah linutsabbita bihi fuadak, untuk makin meneguhkan hatimu tentang tugas ini gitu. Untuk makin mengistiqomahkan engkau wahai Muhammad. Rasul bacain, Allah bacakan kisah Nabi Yusuf, Allah bacakan kisah Nabi Musa. Makanya Nabi pernah menyebutkan suatu ketika Nabi pernah dianggap sebagai orang yang tidak adil, Pak. Nabi pernah dianggap sebagai orang yang enggak adil. Perang beres, ghanimah dapat, tapi ghanimah dibagikan hanya ke orang-orang yang baru masuk Islam. Yang baru masuk Islam. Ada sebagian kaum muslimin
Yang ketika perang pengen dapat itu, muncul Pak kekecewaan. Lalu mengatakan, ini bukan pembagian yang mengharapkan dari Allah dan Rasulnya, kata dia. Tegas ngomong begitu. Sampai Nabi mengatakan, demi Allah, kalau saya nggak adil, terus siapa lagi yang kemudian bisa adil? Tapi Nabi mengatakan, sungguh Nabi Musa alaihissalam pernah mengalami kedoliman yang lebih berat daripada ini. Tindakan-tindakan dari umatnya yang menyakiti beliau lebih banyak daripada ini, kata Nabi. Dan memang demikian. Nabi Musa itu luar biasa, Pak. Godaan, ujian, cobaan, sampai Nabi Musa itu dianggap sebagai seorang manusia yang punya penyakit kulit gara-gara Nabi Musa tidak pernah menampakkan tubuhnya, Pak. Kan dulu kata para ulama di zaman Bani Israil itu umat itu masih diperbolehkan membuka baju, malah mandi bareng di kolam. Nabi Musa tuh nggak pernah begitu. Dia akan baru mandi di sungai kalau orang-orang sudah nggak ada, baru mandi sendiri. Itu Nabi Musa. Gara-gara itu umatnya mengatakan, wah Musa tuh punya penyakit di kulitnya. Malah punten Pak, ada bahasa burut. Tahu burut Pak? Punya penyakit di kemaluan. Dituduh begitu. Dan Allah yang mencintai Nabi Musa tidak rela yang dicintai, ya dicemooh. Akhirnya kata Nabi SAW, Allah ingin buktikan kalau Musa terbebas dari tuduhan itu. Apa yang dilakukan sama Allah? Nabi Musa mandi, dia buka bajunya, ditanggalkan di sebuah batu, disimpan. Habis mandi beres, mendekat ke batu, tiba-tiba Allah berkata ke batu, batu bangun, terbang. Batu pun berdiri. Batu itu bukan berdiri, terbang gitu. Bawa bajunya Nabi Musa, lalu kemudian pergi. Nabi Musa lihat itu langsung ngambil tongkat, ngejar batu. Dalam keadaan telanjang, Pak. Telanjang. Dan terus dikejar-kejar. Sampai mana? Tengah kota, kata Nabi. Sampai orang Israel, orang Yahudi itu pada lihat. Dan ketika lihat, Masya Allah. Mereka mengatakan, ini bukan manusia loh gitu. Karena saking sempurnanya tubuh Nabi Musa alaihissalam. Sampai mereka menyadari kesalahan mereka setelah menuduh Nabi Musa punya penyakit kulit. Nabi kemudian menjadi lebih, tadi ya, di kasus yang tadi, menjadi lebih, apa ya, mungkin bahasa kitanya turun gitu, nggak langsung gimana gitu. Karena melihat atau mengingat kisah zaman dulu lebih berat daripada apa yang beliau alami. Maka penting baca sirah ini. Ditambah dalam Al-Quran tadi dikatakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami ceritakan kisah para Rasul untuk menguatkan hati-hati kalian, iman-iman kalian, mengistiqomahkan kalian. Ini yang ke-6 ya, kelima. Masih ada beberapa poin lagi, tetapi sudah jam 7, Pak. Mau lanjut atau sudah? Kenapa? Kita cepetin aja. Baik, kita cepetin saja. Ada 1, 2, 3, 4 poin lagi. Yang kelima memperbanyak doa, Pak. Yang keenam memperbanyak doa. Kenapa memperbanyak doa? Karena istiqomah itu bagian dari hadiah, bagian dari pemberian Allah. Maka kalau pengen dapat, minta sama Allah. Ini pun dibuktikan di Quran surat Ali Imran ayat 146 sampai 148. Allah menyebutkan di ayat tersebut, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu, dan selanjutnya. Intinya adalah dulu banyak para nabi ketika berperang itu didampingi oleh pasukan yang tidak pernah merasa lemah ketika Allah uji mereka. Terus-terusan punya keistiqomahan yang kuat. Lalu kemudian kata Allah, di antara sikap mereka, perbuatan mereka yang menjadikan mereka seperti itu adalah mereka sering berdoa kepada Allah. Apa doanya? Doanya, Rabbana gfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni juga kesalahan-kesalahan kami kalau kami melampaui batas, dan kuatkan kami dalam ibadah ini. Teguhkan kaki kami, istiqomahkan kami, itu permintaan mereka. Doa mereka begitu, maka Allah kabulkan, Allah kuatkan mereka. Diuji pun mereka nggak melempem gitu. Doa. Termasuk Nabi sendiri kan begitu, Pak. Di antara doa yang sering Nabi katakan adalah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik.
Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkan, kuatkan, istiqomahkan hati kami dalam keimanan. Itu kan permintaan Nabi, Pak. Hampir tiap hari. Sampai istri Nabi itu bertanya ke Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa kau sering berdoa dengan perkataan ini?" Nabi menyebutkan, tidak ada satupun manusia yang hatinya kecuali berada di antara jari jemarinya Allah. Kadang dikuatkan dalam keimanan, diteguhkan dalam keimanan, tapi juga kadang dibalikan kekufuran. Maka minta kepada Allah untuk dikuatkan dalam keimanan, ini hal yang sangat penting. Berikutnya kemudian ikhwanullah, poin yang ketujuh, bergaul dengan orang yang solih. Bergaul dengan orang yang solih. Di Quran surat At-Taubah ayat 119, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bergaullah dengan orang-orang yang jujur. Bertemanlah dengan orang-orang yang jujur. Seolah-olah ketakwaan gak akan bisa diraih kecuali bersama dengan orang-orang yang solih, Pak. Dan itu pun bisa kita buktikan dengan beberapa riwayat di hadits. Masih ingat kisah 99 kisah seorang manusia yang telah membunuh 99 orang? Sampai 100 orang dibunuh gara-gara pengen tobat, tapi yang ngasih solusi nggak tepat kan solusinya gitu. Sampai ketemu sama seorang alim, dia mengatakan, "Saya sudah bunuh 100 orang nih. Coba menurut Anda, kalau saya bertobat sama Allah, Allah nerima nggak tobat saya? Padahal saya sudah membunuh 100 orang." Kata orang alim, "Tentu, sebanyak apapun dosa yang Anda bawa, menghadap Allah dengan penuh penyesalan, pengharapan akan rahmat-Nya, ya Allah ampuni. Tapi tolong," kata beliau, "jangan tinggal di kampung Anda, karena kampung Anda tempat yang nggak cocok untuk keimanan. Pindah ke tempat lain, cari tempat yang lebih baik, Pak." Dan dia laksanakan syaratnya, dia penuhi permintaannya, berangkat hijrah kemudian, di tengah jalan wafat, meninggal dunia. Apa yang terjadi? Turun 2 malaikat kata Nabi. Ya, satu malaikat rahmat, satu malaikat adab. Malaikat adab merasa ini jenazah milik saya. Dia belum pernah berbuat baik sedikit pun. Malaikat rahmat mengatakan, enggak. Dia sudah bertaubat walaupun tidak punya amal kebaikan, minimal sudah bertaubat. Ini milik saya. Itu bertengkar, Pak, 2 malaikat. Walaupun pada akhirnya nanti diambil sama malaikat rahmat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baru niat saja, Pak, ingin gabung dengan orang soleh, luar biasa itu pahalanya. Apalagi kalau kemudian dibuktikan. Yang berikutnya muhasabah, introspeksi diri. Ya, introspeksi diri. Dan yang terakhir adalah memperbanyak istighfar. Yang terakhir, memperbanyak istighfar. Untuk muhasabah insya Allah sudah sama-sama paham lah. Ya. Karena biasanya ya evaluasi lah kalau bahasa kita. Termasuk kan dalam duniawi pun gitu, evaluasi perkara yang sangat urgent, sangat penting untuk meningkatkan kualitas atau minimal mempertahankan kualitas sebuah produk. Perlu evaluasi, apalagi dalam ibadah. Perlu muhasabah, perlu evaluasi. Maka seorang ulama pernah mengatakan sebaiknya atau seharusnya seorang yang beriman kepada Allah punya satu waktu khusus, Pak. Di 24 jam itu di mana dia mengintrospeksi dirinya. Ini iman nambah apa kurang? Nambah apa kurang gitu. Berarti kalau kurang, besok harus lebih kuat lagi nih, lebih semangat lagi nih. Kalau kemudian nambah, berarti mudah-mudahan bisa distabilkan gitu, keadaannya begitu, minimalnya gitu. Dan itu bisa muncul kalau introspeksi. Adapun yang istighfar, bisa dilihat dalilnya di Quran surat Fussilat ayat yang ke-6. Fussilat ayat yang ke-6. Allah mengatakan, "Fastaqimu ilaihi", istiqomalah kalian kepada Allah, "wastagfiruhu", dan perbanyak istighfar. Logika lainnya, Pak, yang masuk akalnya adalah kita pernah menyampaikan di awal tadi, hati kita ketika Allah ciptakan itu condongnya kepada kebaikan. Tapi ketika kita berbuat dosa, maka akan ada tetes noda di hati tersebut. Kalau makin sering berbuat dosa,
maka kejernihan mata hati akan tertutup dengan noda itu. Akhirnya kebaikan tidak dianggap kebaikan, keburukan dianggap sesuatu hal yang biasa. Nah, istighfar punya peran menghapus, membersihkan, menjernihkan kotoran itu. Nabi mengatakan, "Idza adnabal mu'minu dzanban." Ketika seorang beriman berbuat dosa, nukitat fi qalbihi nuqtatas sauda. Maka akan ada tetesan hitam dalam hatinya. Wa idza taba wastaghfara, kalau dia bertaubat kepada Allah atas perbuatan dosanya dan istighfar kepada Allah, maka sakulat qalbuhu, akan kembali bersih hatinya. Tapi wa in zada, kalau dia mengulang lagi dosanya, zadat, bertambah pula noda hitamnya. Fa asbaharon, dan kalau nggak disertai istighfar sama taubat, noda itu akan bertambah sehingga berubah jadi karatan. Dan kalau sudah karatan, susah untuk dihapuskan, untuk dibersihkan. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Ini beberapa poin kiat-kiat berkenaan dengan istiqomah. Ada hadiah yang harus saya bagikan. Ada yang mau hadiah, Pak? Atau dari pertanyaan? Pertanyaan. Dalam Al-Quran ada ayat Allah yang menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil berkenaan dengan istiqomah dari ayat tersebut? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya, silakan, Pak. Dari firman Allah Subhanahu wa taala adalah takwalah kepada Allah dan bergaul dengan orang-orang itu. Ada tambahan lagi, Pak? Dari yang kita bahas berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan berteman dengan orang-orang yang soleh. Berteman dengan orang-orang yang soleh. Ahsan. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Pertanyaan kedua. Definisikan istiqomah. Apa yang dimaksud istiqomah? Silakan dipilih, Pak. Mau yang mana? Ada 3. Apa itu istiqomah? Ya. Baik. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Boleh, silakan, Pak. Satu lagi. Satu lagi. Oh, yang mana, Pak? Mau enggak? Jazakallahu khairan, jazakallahu khairan. Satu lagi. Saya itu tadi menceritakan apa ya? Sebentar, makna asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Di antara makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Tidak ada yang perlu dibedai kepada Allah dan Nabi Muhammad merupakan tauladan hanya sekedar rasul. Syaratnya juga ada tadi ya. Baru ya. Enggak, kita ke ini dulu, ke makna khusus aja. Syaratnya enggak usah dulu. Syaratnya tidak usah dulu. Kembali ke diulang tadi, apa makna la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saksi bahwa tidak ada yang perlu dibedai kecuali hanya Allah. Ya. Dan bersaksi Nabi Muhammad adalah tauladan sebagai tauladan yang baik, bukan hanya sekedar saksi sebagai rasul. Tauladan dalam masalah apa? Kebaikan dan tentunya apa? Beribadah. Nah, ahsan. Silakan, Pak. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan dalam rangka ibadah itu kita meyakini Rasul sebagai tauladan, contoh, panutan yang utama. Jazakumullahu khairan. Cukup ya? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wa naqdim bidu'a subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum.